Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Labuhan Batu Utara dilaporkan hilang setelah diterkam buaya. Warga berunjuk rasa ke Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut polisi tegas dalam menangani kasus begal. 86 atlet disabilitas dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Utara mengikuti pertandingan nasional Paralimpik Komite Open. Polisi menangkap seorang mantan sopir yang nekat mencuri mobil ekspedisi di sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Medan. Aksi pencurian ini berlangsung cepat karena pencurian ini juga merupakan tempat pelaku pernah bekerja. Seorang pria tampak beraksi saat situasi sedang sepi. Kemudian pelaku membobol pintu mobil dan langsung membawanya kabur. Pencurian mobil ekspedisi ini terjadi di sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman barang yang berada di Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu. Namun karena lokasi sudah terkepung, petugas akhirnya berhasil meringkus pelaku pencurian itu. Tubagus Surya Sasmita, salah satu pelaku, merupakan mantan sopir di gudang itu, sehingga mempermudahkannya untuk melakukan aksi pencurian mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku beraksi dengan sejumlah temannya yang kini telah diamankan polisi. Mobil yang dicuri telah dijual pelaku. Kini polisi masih mencari keberadaan mobil dan memburu pelaku lainnya. Curi satu unit mobil box L300 yang tahun 2023 yang berisi paket yang akan dikirimkan. Pada saat kita mengamankan tersangka ini, kita mendapat perlawanan daripada warga di situ dengan cara melempari kita, sehingga ada anggota kita ya ada sedikit luka lah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Daerah yang biasa disebut warga Jalan Seribu Lubang di Deli Serdang kini sudah diaspal. Perbaikan jalan yang sudah ditunggu selama 5 tahun lalu membuat pedagang di lokasi itu turut senang. Banyaknya lubang dengan genangan air di daerah ini membuat warga menjuluki kawasan ini dengan sebutan Jalan Seribu Lubang. Lokasinya terletak di jalan yang ada di kawasan Seiglugur, Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan keluhan warga sebulan lalu dan viral di media sosial, akhirnya jalan ini pun diperbaiki secara bertahap. Kini perbaikan jalan ini sudah memasuki tahap kedua. Pengaspalan jalan dan perbaikan drainase akan dilakukan sejauh 4 hingga 5 km. Perbaikan jalan ini merupakan salah satu rangkaian persiapan Natal dan Tahun Baru. Kawasan ini adalah jalur alternatif yang menuju daerah wisata pemandian dan kota Brastagi di Kabupaten Karo. Tahun ini kita sudah menyusun dengan panjang 1,5 kilometer lebih kurang. Dan drainase ada 1.140 meter untuk drainasenya, dari hilir ke hulunya gitu. Untuk kedepannya kita tahun depan sudah kita pisah antara drainase dan jalan. Jalan sudah kita anggarkan juga untuk sekitar 3 km ya Bang ya. Ada 3 km yang mau kita tangani di depan keluar ke Tanjung Anom, dan drainasenya mau kita tuntaskan Bang untuk satu ruas jalan ini. Untuk tahap kedua ini berapa banyak? Tahap kedua ini 1,5 kilo Bang. Seorang pedagang di kawasan itu mengaku senang dengan perbaikan jalan ini karena selain berdampak dengan dagangannya, ia juga merasa tidak kesulitan lagi untuk mengantarkan anak sekolah. Sebelum diaspal jalan ini, kata bilang saya Pak, karena kenapa banyak debu, warga pun banyak mengeluh kesan karena jalannya terlalu berlobang, dan alhamdulillah untuk saat ini karena jalan sudah diperbaikin,
Masyarakat pun senang Pak untuk mengantar anak sekolah. Terus pun kan jalan kita ini jalan bisa menunjukkan tempat wisata Pak. Nantinya perbaikan jalan ini difokuskan bersamaan dengan perbaikan drainase di sejumlah titik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Resah dengan maraknya aksi tindak pidana begal, ratusan warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan menggelar aksi unjuk rasa ke Polres Pelabuhan Belawan. Mereka menuntut polisi tegas dalam menangani kasus aksi tindak kriminal jalanan yang semakin meningkat. Mendukung Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku begal. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Belawan menggelar aksi untuk unjuk rasa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dalam aksinya, warga juga membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan warga dari tindakan begal dan tawuran". Warga menuntut petugas kepolisian bertindak cepat memberantas begal yang semakin merajalela. Supaya mohon ya kepolisian memberantas yang begal-begal di sini pas jalan Canang itu. Anak saya kelas 2 SMK, kelas 3 sekarang kelas sekolah di Hamar mau pergi PKL di begal dia. Yang begalnya dari Canang turunnya Pulau Serang. Begalnya daerah mana? Daerah Siman Canang. Turun begal itu di Gang Tai, lari dia terus. Udah, kan kasihan. Kondisi anak ibu seperti apa? Ya pulang-pulang bukan pucat lah, mama awak kena begal, abang mau bareng gua mah ketakutan awak katanya. Apa diambil nasi dioblok-oblok tasnya, kan kurang ajar kan. Siman Canang. Tuntutan massa pun ditanggapi PLT Kapolres Pelabuhan Belawan yang berjanji mendirikan posko keamanan di titik-titik rawan. Kami berjanji untuk memberantas segala jenis tindak pidana yang ada di Belawan ini. Semuanya telah kami dengar dan kami catat. Semuanya telah kami lihat. Apa yang ibu bapak rasakan pun demikian kami rasakan. Dan alhamdulillah kami tidak sendiri. Saya ditemani dengan orang-orang baik yang ada di sini. Semua ibu bapak yang ada di sini adalah saudara-saudara kami. Dukung kami, bantu kami. Usai mendapatkan respon dari PLT Kapolres Pelabuhan Belawan yang kemudian diikuti bersama perwakilan warga menandatangani surat perjanjian untuk memberantas kejahatan begal di kawasan Pelabuhan Belawan. Massa pun kemudian membubarkan diri dan berharap pihak kepolisian menepati janji. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pemuda di Labuan Batu Utara dilaporkan hilang setelah diterkam buaya. Keluarga korban menangis histeris menunggu upaya pencarian oleh tim gabungan BPBD dan warga setempat. Tangis resah keluarga ini tampak di pinggiran Sungai Kulau. Mereka menunggu anggota keluarga tercintanya kembali. Trisno Sihombing dilaporkan hilang sejak hari Sabtu lalu. Hilangnya korban berawal setelah pulang kerja, mandi di tepi Sungai Kualuh yang berada tepat di belakang rumah orang tua korban. Karena hari telah gelap, korban tidak menyadari keberadaan seekor buaya di sekitar tempatnya mandi. Tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Seketika orang tua korban menyadarinya, anaknya disergap satwa melata atau buaya. Upaya pertolongan sempat dilakukan saat korban masih berada di mulut buaya. Sempat terjadi aksi tarik-menarik, namun karena kalah tenaga, korban seketika hilang. Kini tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengerahkan 2 perahu karet dibantu warga setempat untuk melakukan penyisiran. Tapi nggak bisa lagi saya tolong, sebenarnya saya tolong dia tapi nggak dapat lagi. Udah saya pegang dia. Sempatnya saya pegang dia, anakku itu, tapi aku tarik dia melawan juga lah sama buayanya itu. Saya sudah melibas dia anak-anak saya. Jadi nggak dapat lagi lah sampai sekarang, itulah pendasaran saya. Saat ini hasilnya masih nihil dan kami akan upayakan semaksimal mungkin. Pencarian pertama kami lakukan 3 hari dan setelah itu ada nanti penambahan waktu kebijakan dari pimpinan. Keluarga berharap korban segera ditemukan. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Utara.